Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu, suara saya cukup terdengar nih. Ya, terima kasih matur nuwun. Nah, pagi hari ini renungan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu menyukai judul Tuhan itu nyatakah, gitu ya, atau Tuhan itu nyata. Amin. Apakah Allah benar-benar ada? Seringkali pada satu titik tertentu, ya, pada satu titik tertentu, tidak hanya hamba-hamba Tuhan kecil, tapi hamba-hamba Tuhan besar pun pernah mengalami. Pada satu titik tertentu, kita berkata, di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau nyata? Kenapa kami harus mengalami banyak hal? Kenapa kami harus mengalami ini dan itu? Banyak persoalan yang terus menerus datang bertubi-tubi. Satu titik, kita pasti mengalami hal itu. Kita pasti mengalami itu. Tidak ada yang sempurna memang. Tidak ada yang super power. Kita mengalami. Ya, kelihatannya orangnya gagah, orangnya ya kuat gitu, tapi begitu rapuh. Ketika pada satu titik dia harus bingung dengan dirinya sendiri. Di mana Engkau Tuhan? Ya. Apakah Engkau ada di sini? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, memang itu seringkali terjadi. Saya sering kali mengalami hal itu. Sehingga satu pujian yang disampaikan oleh hambanya, Pak Gembala, Pak Keras itu, kadang Tuhan itu tidak nyata. Bahkan seakan-akan dia itu tidak ada. Waktu kita berseru-seru, kita berteriak-teriak, ya, sepertinya Tuhan itu terserah, gitu ya. Tuhan membisu, tidak ada jawaban, sehingga itu kadang membuat kita ragu. Nah, tapi walaupun kita berteriak-teriak seperti itu, padahal sebenarnya Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Ya. Karena apa? Memang Tuhan itu nyata. Banyak orang meragukannya. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Tapi betul-betul Tuhan itu nyata dalam hidup. Ya. Kalau memang Tuhan itu nyata, ya mungkin ada pertanyaan dalam hati kita. Pernahkah kita melihat dia? Saya rasa kita tidak bisa menjawab ini. Belum pernah. Siapa yang pernah melihat? Tidak ada. Saya juga belum pernah melihat dia. Ya. Pernahkah kita bertemu secara fisik dengan dia? Seperti apa dia? Kita hanya lihat lewat gambar-gambar itu ya, atau lewat film yang ada. Itu bukan Yesus, itu pemeran daripada Yesus. Ya. Pernahkah kita bercakap-cakap secara pribadi? Ya, bercakap-cakap secara pribadi. Kita belum mengalami semua itu. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu? Bagaimana kita bisa tahu? Kita belum pernah bertemu secara fisik, kita belum pernah berbicara secara langsung, bercakap-cakap begitu, ya. Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa dia itu nyata? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, jika Allah itu tidak ada, ya, jika Allah itu tidak nyata, maka betapapun indahnya suara kita, ya, untuk WL, bagaimanapun indahnya khotbah-khotbah yang kita sampaikan, bagaimanapun khotbah kita yang begitu luar biasa, ya, semua itu omong kosong. Kalau memang Allah itu tidak ada. Ya, Alkitab berkata jika Allah itu tidak ada, maka orang Kristen, ya, orang percaya, itu adalah orang-orang yang paling malang. Ya, orang-orang yang paling menyedihkan. Kalau Allah tidak ada. Ya, jika Allah benar-benar tidak ada, maka kita ini memang benar-benar sangat menyedihkan. Ya, jadi persoalannya tentang keberadaan Allah itu sangat penting. Ya, kalau kita berkata tidak ada, nah suatu saat nanti kalau kita betul, ternyata Allah nyata, ternyata Allah ada. Kalau kita berkata dalam hati kita, wah Allah memang tidak ada, tidak benar nih. Tapi kenyataannya nanti suatu saat kita akan menghadapi penghakiman. Aduh, silakan. Nah, jadi sangat sederhana Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Ya, sebenarnya ada begitu banyak bukti yang Allah berikan
bahwa dia betul-betul nyata dalam kita. Ya salah satu contoh ya, kalau Bapak Ibu suka membaca Alkitab memang ya, harusnya kita tuh menyukai membaca Alkitab. Ya, di dalam pelayanan kami ini sudah tahun yang keempat, ada Gemati namanya, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Jadi tidak boleh dibaca borongan, ya setiap hari harus baca. Dan itu sungguh sangat memberkati. Saya sendiri ketika ambil bagian di situ, saya menikmati. Dari hari ke sehari itu menikmati Allah itu begitu nyata. Dia nyata lewat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya, lewat Alkitab itu pembacaan kita setiap hari, kita bisa terberkati. Ya, coba ketika Allah berkomunikasi, Allah bisa bertatap muka, Allah bisa berbicara dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Coba, saudara bayangkan itu nyata enggak? Ya, ketika Henok hidup bergaul dengan dia, itu ada yang dapat kita lihat begitu nyatanya. Ya, Allah di dalam kehidupan Henok, di dalam kehidupan Nuh, di dalam kehidupan Abraham, di dalam kehidupan Yakub dan seterusnya, Daud sampai hari ini Allah begitu nyata. Ya, di dalam perjalanan bangsa Israel itu nyata betul-betul nyata. Ya, Ulangan 8 ayat 2 sampai yang kelima. Kita baca. Ulangan 8, 2 sampai ayat yang kelima. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang yang mengajari anaknya. Ini sekelumit, ya sedikit sekali dari apa yang tertulis di dalam Alkitab ketika bangsa Israel harus mengalami perjalanan panjang di padang gurun selama 40 tahun. Kita melihat situasinya begitu sedap-sedap bagaimana gitu ya, tapi juga mengerikan di padang gurun. Tetapi kita melihat satu perjalanan yang dituntun, dipimpin oleh Allah sendiri. Itu bukti nyata, ya bukti nyata yang sangat jelas bahwa Allah itu ada. Tuhan di dalam Alkitab itu adalah Tuhan yang hidup. Ya walaupun ada Tuhan-Tuhan yang lain di dalam Alkitab, tetapi membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Ya. Tapi Allah ini, Allah Israel, Allah Abraham, ya, Allah Ishak dan seterusnya, itu adalah Allah yang hidup, nyata, setiap hari dapat kita lihat, dapat kita rasakan. Dan terbukti ketika perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri yang begitu nyata. Dikatakan bahwa dia mengajari seperti seorang mengajari anaknya, itu fakta. Itu kenyataan yang terjadi. Sehingga bangsa Israel ketika harus mengalami perjalanan yang panjang di padang gurun, dia terpelihara, Bapak. Ya, kakinya saja tidak bengkak loh, berjalan 40 tahun tidak bengkak, itu kan hebat. Ya, kira-kira Bapak Ibu berjalan ya 5 kilo pulang pergi gitu aja, kira-kira aduh kakinya kayak apa ini, ya kesemutan atau bagaimana, sakit ya beli kontrapin dan lain sebagainya untuk menggosok ya, beli minyak dan sebagainya, itu 5 kilo. Ya, apalagi usia senja seperti kita ini, seperti saya ini senja, berjalan jauh sedikit, aduh yang dipegang boyok sama dengkul pasti itu. Ya, pasti. Ini 40 tahun perjalanan.
kakinya tidak menjadi bengkak, sepatunya tidak menjadi rusak, pakaiannya pun utuh. Coba bayangkan yang kecil-kecil ini, Bapak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menilai yang kecil, memahami yang kecil-kecil, yang sederhana, tapi di situ ada Tuhan. Itu indah sekali. Sangat-sangat indah. Jadi jangan coba-coba meremehkan Tuhan. Ya dia nyata, Pak. Manapun Bapak Ibu ada beraktivitas, itu dia nyata. Termasuk di dalam bangsa Israel ini nyata, betul-betul nyata. Ketika butuh air, tidak ada air, Tuhan kasih air. Tidak ada daging, Tuhan kasih daging. Ini luar biasa. Di padang gurun loh. Ya, kecuali di mall silakan saja. Mau di mall silakan, mau makan apapun ada di situ ya. Atau di pasar gitu ya. Ini di padang gurun. Tukang bakso nggak ada, tukang soto nggak ada. Ya, nggak ada. Mau beli teh botol juga nggak ada. Tapi Tuhan pelihara begitu luar biasa. Ya, coba ini. Dipikir secara sederhana. Jangan pernah berpikir muluk-muluk. Ya, firman Tuhan juga mengatakan begitu kok. Jangan berpikir terlalu tinggi lah, gitu ya. Berpikirlah yang sederhana saja, ini begitu ya. Ya, apa yang bisa kita pikirkan kalau enggak, ya. Kenapa banyak orang stres? Karena pikirannya memikirkan yang enggak. Kita boleh memiliki visi yang begitu besar, mungkin enggak masalah. Ya, tapi kalau kita tidak kuat dalam berpikir untuk memikirkannya, kita akan stres sendiri. Ya, bahkan Tuhan sendiri sebenarnya mampu, ya, kuasa Tuhan Allah ya luar biasa. Dia melebihi apa yang kita doakan. Kuasanya itu melebihi apa yang kita pikirkan. Dia bisa berbuat apa saja. Sederhana sekali kan. Dari contoh bangsa Israel ini kita bisa melihat satu hal yang begitu luar biasa, bahwa Allah itu nyata. Ya, sangat-sangat nyata. Coba Bapak Ibu belajar seperti tadi saya sampaikan tentang apa gerakan di gereja kami, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Pengikutnya tidak semakin sedikit, justru pengikutnya semakin banyak. Ya, pertama cuma 30, 40 orang gitu ya. Ya 60, 70, yang terakhir ini tahun ini hampir 100. Dan itu tidak diikuti oleh hanya jemaat, tetapi diikuti oleh banyak orang yang kami tidak kenal. Setelah kami cek, kamu siapa? Ternyata ada orang-orang yang kerja di luar negeri, kami tidak kenal, bukan jemaat kami, ikut. Bahkan jemaat orang lain ikut, silakan. Masalah kita cuma membaca Alkitab setiap hari. Dan kesaksian mereka sangat terberkati. Mereka bisa bertemu Tuhan setiap hari loh di waktu pembacaan Alkitab. Setiap hari. Nah, kalau saya membaca Alkitab ini, saya bisa menemukan dialog yang begitu luar biasa, itu indah sekali. Nggak terasa kita bisa menangis loh, kok bisa ya? Itu sederhana kan? Sangat sederhana, bukan hal yang mulu-mulu. Coba kita belajar. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya anak-anak Tuhan harus baca Alkitab. Nah, saya tidak yakin Bapak Ibu ada yang sudah 1 tahun ini membaca Alkitab selesai kok, tidak yakin. Kali cuma beberapa ayat ya, kalau mau dikutbahkan. Ya jujur ya, kita harus baca setiap hari. Dan merasa aku sudah S2, S3, tidak perlu baca Alkitab. Itu sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan. Kita membaca Alkitab bukan untuk menghafalkan, tetapi setiap hari. Apalagi morning blessing setiap pagi seperti ini, kita tambah lagi, tidak saja kita membaca secara pribadi, tetapi juga mendengar renungan-renungan yang begitu luar biasa, walaupun sederhana, walaupun singkat, tetapi kita terberkati. Apa yang menjadi pesan Tuhan setiap pagi dalam hidup kita. Jadi ketika Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanannya yang panjang itu, Tuhan nyata sekali. Nyata. Ya. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, Bapak Ibu. Sebuah perjalanan yang memang harus kita jalani. Ya. Perjalanan yang tidak bisa kita hindari, kita harus berjalan. Dan perjalanan hidup kita di bumi ini singkat, sangat singkat, hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu sudah banyak penyakitnya, jelas. Tetapi hari ini, saya ingin ingatkan Bapak Ibu semua, perjalanan hidup kita yang singkat ini, bagaimana kita mengisinya.
Ya, betapa indahnya kalau dalam perjalanan kita itu ada Tuhan di dalam. Hingga sesulit apapun, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, dia selalu ada. Seperti perjalanan bangsa Israel, coba saja. Salah satu contoh Bapak Ibu, waktu saya isolasi mandiri beberapa waktu yang lalu, sampai hari ini memang agak sulit bagi saya ya, istri saya dan kedua anak saya sudah baik-baik. Tapi saya penyakit lama hampir sepertinya muncul semua. Kadang seseknya itu muncul, gitu, seperti ini ya, dada sumpah sesek gitu ya. Jadi kalau untuk menyanyi, untuk menyampaikan kebenaran itu tidak bisa panjang sebelumnya. Ya, tapi herannya ketika kami isolasi mandiri, ya saya sampaikan kepada anak saya karena saya tidak ikut kebaktian waktu itu, ya sampaikan kepada jemaat bahwa saya isolasi mandiri, jangan ada yang menengok, jangan ada yang datang ke sini. Saya bilang begitu. Ya kalau enggak datang semua ya besoknya semua sakit semua kan repot ya. Nah itu ya. Jadi kami tenang saja di rumah dan kami dipandu oleh jemaat yang memang bekerja di rumah sakit bagian IGD ya. Ya minum obat ini. Jadi obat itu terus dikirim. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kami tidak bingung dengan obat. Ya, kami minum setiap hari minum ini. Nanti kok berubah lagi. Habis apa itu selesai kok ini selesai. Ganti seperti ini, ganti lagi obatnya, ganti lagi obatnya. Jadi terus, khususnya saya, Bapak Ibu, karena latar belakang saya yang kurang menyenangkan itu penyakit-penyakit yang dulu ada itu termasuk sesek ini yang sudah sehat tapi ini muncul lagi seperti itu. Ya, dan itu terjadi. Nah, saya merasakan dari perkara ini pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada yang bawa makanan, oke lah, ya. Enggak, mereka walaupun tidak masuk rumah, ada ini makanan di luar ya, bisa kita ambil, kita makan. Ya, itu pemeliharaan Tuhan. Dan yang luar biasanya itu hal yang tidak terpikirkan Bapak. Ya, ini kesaksian nyata orang-orang yang melayani di pedesaan memang ini saya saksikan seperti ini. Ya bahwa Tuhan itu dalam memelihara itu begitu luar biasa. Ya, saya terima kasih kepada teman-teman keluarga besar BBCO ya yang telah mendoakan, mendukung dalam doa, mensupport kami ya sehingga kami bisa mengatasi semuanya ini juga termasuk Bapak-bapak itu. Tapi dalam perjalanan hidup itu ya, ketika mengalami hal yang sekecil itu, sakit seperti itu, Tuhan perhatikan lebih. Ya, terus beberapa hari kemudian tuh ada orang datang, ada titipan, ya ada titipan amplop itu. Dari siapa? Dari ini saya nggak kenal orangnya. Terus akhirnya anaknya itu tak suruh telepon. Nah, ternyata dia berkata begini, saya pernah ikut beberapa tahun yang lalu ibadah di tempatnya 2 kali, gitu ya. 2 kali ikut di sana. Nah kemudian, kamu siapa? Saya ini saya nggak kenal. Saya nggak kenal orangnya. Ya ternyata setelah kami selidiki, dia cucunya seorang haji. Saya sekarang ikut Tuhan, saya bertobat, saya jadi Kristen Nah, itu ya puji Tuhan. Dan itu lewat yang seperti itu tuh Tuhan memelihara saya. Memelihara pelayanan kami. Begitu luar biasanya saya merasakan, makanya pagi ini saya sampaikan Tuhan itu nyata Bapak. Jadi jangan pernah memahami yang keliru tentang Tuhan. Dia bisa memelihara, dia bisa menjaga kita begitu rupa. Sampai kemudian kita betul-betul bisa melihat, walaupun kita tidak melihat secara mata jasmani, tapi kita bisa merasakan bahwa Allah itu betul-betul ada. Menjaga kita, memelihara kita. Bayangkan, sudah kurang lebih 35 tahun ya saya pelayanan di tempat ini. Saya nggak pernah kekurangan. Nggak pernah doa puasa terpaksa, nggak pernah. Walaupun kesulitan-kesulitan banyak, tapi dapat diatasi begitu luar biasa. Karena perjalanan hidup kami ini tidak sendirian. Karena perjalanan pelayanan kami ada Tuhan di dalamnya. Gereja di tempat saya ini betul-betul gereja yang memang sangat
apa ya, diejek orang, gereja kacangan kayak, gereja tanpa merek kayak gitu ya, gereja apa itu gitu ya, itu dihina kan. Oke lah ya, kamu menghina gitu boleh, justru yang menghina itu sekarang gerejanya ada, gedungnya ada, jemaatnya yang nggak ada, kan kasihan ya, seperti itu, jemaatnya nggak ada. Tapi kita terus berkembang sampai hari ini. Ya, itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Tuhan itu nyata di dalam pemeliharaan setiap kehidupan. Kalau Tuhan itu bisa memelihara hidup saya, Tuhan juga bisa memelihara hidup saudara. Dimanapun saja berada di kota besar yang begitu kayak sibuk ya, atau di kota-kota kecil atau dimanapun saja Bapak Ibu berada. Hari ini saya ingatkan bahwa Tuhan itu nyata dalam. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah saudara mengatakan bahwa mana Tuhan, ya, itu sebuah kekeliruan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai pesan pagi hari ini, ya, kalau Tuhan itu nyata, kalau Tuhan itu memang betul-betul ada, kenapa kita tidak mau nekat? Ya ngoyo sedikit, nekat. Ya, kita belajar terus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nekatlah mencari Tuhan. Kesempatan seperti di Morning Blessing ini adalah kesempatan yang istimewa. Kita bisa menemukan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Seperti Henok, seperti Paulus, seperti Tuhan Yesus sendiri. Kenapa kita tidak mau ngoyo sedikit? Ya, sedangkan hidup yang kita miliki tinggal sisanya. Kita harus ngoyo betul-betul menemukan. Nah, padahal kalau kita lihat Bapa di surga itu selalu tangannya terbuka, menyediakan diri, ya, menyediakan diri untuk kita. Beliau itu, Tuhan itu yang maha kuasa, yang mau berjalan dengan kita. Jangan pernah hanya saudara yang ngoyo. Bapa di surga itu menunggu dengan mengulurkan tangan. Ya, dia siap untuk menerima saja yang mau bergaul karib, mau berjalan bersama dengan dia. Itu pun sebenarnya tergantung seberapa kita memiliki ruang di dalam hati kita untuk itu masalahnya. Berapa ruang yang engkau berikan? Satu ruang yang sempit atau semua ruang adalah milik Allah? Ya, itu terserah saudara. Tetapi ini nasihat. Ya, berikan ruang sebanyak-banyaknya. Ini nasihat saya. Tapi kalau saudara, wah jangan, ini jangan dulu Tuhan, ruangan ini jangan diganggu Tuhan. Ya monggo silakan. Ya, tetapi sediakan ruangan yang seluas-luasnya. Ya, akan segenap hidup kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita serahkan semua untuk kita berjalan bersama dengan. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, orang-orang yang selama hidup di dunia ini mau ngoyo, mau nekat berjalan dengan Tuhan, pasti, ya pasti akan bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita dulu.